Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ainun Najib, program studi pendidikan agama Islam semester 6. Yang mana insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tema pembelajaran di kelas 9 Madrasah Sanawiyah dengan judul Nilai-nilai Islam dan Kearifan Lokal dari Berbagai Suku di Indonesia. Tak lupa juga saya mengambil sebuah moto, yang mana moto ini saya ambil dari salah satu ayat suci Al-Quran yang berbunyi Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ayat tersebut mengandung arti bahwasanya ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudah lama ya kita tidak berjumpa di tengah penghujung akhir daripada kelas 9 ya. Nggak kerasa kalian sekarang udah kelas 9 lagi. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan pada hari ini. Sekarang kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Dan tentunya kalian semua perlu memahami bahwasanya pada kesempatan hari ini sub pembahasan kita itu ada dua ya. Yang pertama mengenai implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat, dan yang kedua yaitu kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Oke, Bapak harap kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Kita langsung saja ya anak-anak semua. Sekarang kita awali dengan sub pembahasan yang pertama, yaitu mengenai implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Itu yang pertama. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari, hari kemenangan, penanggalan, yaitu seperti halnya hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu. Itu adalah nama-nama yang diambil daripada kosakata yang terdapat dalam nuansa Islam, seperti itu. Nama-nama seperti halnya kalian, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya juga Abdullah, Abdurrahman, dan yang lain-lainnya. Hal tersebut itu merupakan sebuah bukti bahwasanya implementasi daripada nilai-nilai Islam yang ada di Jazirah Arab itu tidak dibatasi dengan waktu dan zaman. Baik itu di Indonesia, di Malaysia, ataupun di negara yang lainnya, hal tersebut tidak terkurung dengan adanya waktu dan zaman, sekalipun tempat yang didudukinya, seperti itu. Lalu, pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriyah untuk kegiatan ibadah keagamaan dan yang lain-lainnya. Penggunaan kosakata bahasa Arab seperti halnya kata syukur, salam, kurban, kawan, karib, dan yang lainnya dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menyeluruh. Islam itu rahmat bagi seluruh alam, seperti halnya yang tadi Bapak katakan di buku paket ini, yaitu Islam tidak terbatas waktu dan juga zaman, sekalipun tempat ataupun wilayah yang diduduki oleh setiap orang masing-masingnya, seperti itu ya. Dapat dipahami? Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut kepada sub pembahasan yang kedua, yang mana tadi sudah dikatakan di sub pembahasan yang kedua ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak tidak akan terlalu jauh-jauh mengambil contoh yang ada di luaran sana, tetapi Bapak akan fokus kepada yang ada suatu kejadian yang ada di daerah kita sendiri, yaitu di Pulau
Jawa seperti itu. Jadi kalian dapat mempelajari mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan kalian tersendiri seperti itu, khususnya di tanah Jawa dan juga di Kabupaten Garut ya seperti itu. Nah, yang pertama kita berbicara mengenai kearifan lokal di Jawa. Ya, tentunya kita kerucutkan bahwa Jawa ini terdapat di Jawa Barat ya, dan juga di Kabupaten Garut. Yang pertama itu ada yang disebut dengan tahlilan. Ayo, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan apa yang disebut dengan tahlilan. Pasti kalian pun sering mengikutinya. Nah, istilah tahlilan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah, yang mana tidak hanya membaca kalimatnya saja, tetapi lebih daripada hal itu, hal ini mengandung makna bahwasanya sebuah pernyataan tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil dan rangkaian bacaan dalam tahlil tidak lain hanyalah untuk mengesahkan dan mengingat Allah, serta taqarrub kepada Allah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai situ kalian paham ya bahwasanya istilah tahlilan ini berasal dari bahasa Arab loh, yaitu halala yuhalilu tahlilan. Nah, di situ terdapat ya kata tahlilannya, yaitu mengandung makna untuk upaya seorang hamba dalam halnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun budaya tahlil ini mempunyai pemahaman bahwasanya rangkaian kalimat dari bacaan tawassul, lalu bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam yang diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun untuk orang lain. Semua itu dimaksudkan untuk lidua, yaitu untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah dan mendoakan diri sendiri ataupun orang lain, baik itu orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan bahwasanya kegiatan tahlilan ini sering kita lakukan ketika ada kerabat-kerabat kita yang baru saja meninggal dunia. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mendoakan kerabat kita supaya amal, ibadah, iman dan Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ada juga yang disebut dengan pengajian. Kegiatan pengajian di sini Bapak paparkan dulu ya, adalah penyampaian materi-materi keagamaan kepada orang lain. Juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah untuk mendapat ridhonya. Orang yang menyampaikan materi-materi keagamaan di acara pengajian biasanya disebut dengan para mubaligh ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi. Ada yang menyebutnya dengan sebutan ustadz, ada yang menyebutnya dengan sebutan kiai, ada yang menyebutnya dengan sebutan dai, dan juga yang lain-lainnya. Yaitu orang-orang yang menyeru atau orang-orang yang mengajak kepada orang lain untuk senantiasa mengingat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ragam dan jenis pengajian sangat variatif loh, jadi sangat banyak ya, tidak hanya terkurung pada satu rangkaian saja. Tetapi hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain tempat, waktu, metode, peristiwa, peserta ataupun pengunjung, dan penyelenggara. Dari situ muncullah berbagai macam istilah pengajian, seperti halnya ada disebut pengajian Ahad, ada disebut pengajian Jumat, ada disebut juga dengan pengajian umum, pengajian akbar, pengajian sorogan, pengajian pengantin, dan juga yang lain-lainnya. Seperti itu ya, dapat dipahami. Nah, sekarang kita lanjut lagi kepada poin yang ketiga. Kalau tadi kita membahas tahlilan, lalu yang kedua kita juga membahas mengenai pengajian. Nah, yang terakhir ini Bapak kasih contoh yaitu nyadran ya. Di antara kalian pasti kurang tahu ya, tetapi coba kalian bertanya kepada orang-orang tua kalian bahwasanya ada suatu peristiwa, kalau orang Sunda itu lebih akrab menyebutnya nadran ya, seperti itu, yaitu adalah sebutan masyarakat
untuk ziarah kubur ya, tentunya masyarakat Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan yang lain-lainnya. Adalah istilah untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. Di daerah lain, nyadran diartikan sebagai bersih-bersih makam leluhur atau saudara, kerabat, keluarga, dan yang lain-lainnya. Kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai waktu menjelang zuhur. Nah, tentunya kalian juga pasti memahami ya bahwasanya nadran ini baik itu dari segi pemaknaan untuk ziarah kubur ataupun yang tadi disebutkan ada lagi yang baru, istilah nadran itu diartikan sebagai bersih-bersih makam. Itu tentunya kalian juga dapat memahaminya ya, seperti itu, bahwasanya hal tersebut mempunyai upaya yang sangat baik, yaitu untuk menghormati para leluhur kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, baik itu orang tua kita, kerabat, saudara, ataupun yang lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Gimana, dapat dipahami nggak? Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat kalian pahami dan juga dapat kalian manfaatkan ataupun amalkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi Bapak ambil kesimpulan bahwasanya pada pembelajaran kita hari ini dengan tajuk judul nilai-nilai Islam dan kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia itu tidak terlepas dari substansi keislaman yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, ijma para ulama ataupun yang lainnya. Seperti itu. Tentunya hal tersebut tidak sedikit pun bertentangan dengan apa yang tadi Bapak telah sampaikan. Yaitu kalau kita melihat contoh bahwasanya dulu juga kan para wali Allah, khususnya Sunan Kalijaga, beliau itu menyampaikan wahyunya dengan cara tidak mengubah sama sekali adat istiadat yang telah lama berlaku di daerah tersebut. Baik itu misalkan contoh seperti halnya Sunan Kalijaga ketika mempraktekkan wayang. Beliau kan tidak sama sekali mengubah, tetapi beliau menambahkan unsur Islami yang mempunyai misi dakwah menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan diselipkan kepada budaya yang sudah berlaku, yaitu pemeranan wayang golek. Nah, seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.